kaitannya dengan qanaah, kaitannya dengan rasa syukur. Saya garis bawahi dulu apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, innamal hayatu asyukru wasyukur. Sesungguhnya kehidupan itu hanya meliputi dua hal, antara syukur dan sabar. Itu harus kita tanamkan dulu dalam diri kita. Seperti kita hari ini yang ada di masjid ini, mesti saya yakin ada yang posisinya sedang bersyukur, ada yang posisinya sedang bersabar. Ya, kan ada Bapak Ibu, tidak akan lepas dari dua hal ini, kata Umar bin Khattab. Kehidupan kita itu hanya dua, antara syukur dan sabar. Ya, coba kita ingat-ingatlah. Hari ini kita sedang bersyukur atau sedang bersabar? Mesti di antara dua itu. Ya, mesti di antara dua itu. Ya, bersyukur ketika bisa minum, ya, bisa duduk, bersabar dengan berbagai macam masalah yang ada, baik di rumah, di sekolah, di kantor, dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita atau kiat-kiatnya ya untuk agar supaya kita istiqomah dalam bersyukur. Pertama tadi tanamkan dalam diri kita apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, innamal hayatu asyukru wassabr. Ya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga kita harus yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, ini yang terbaik untuk kita. Ya. Dalam dalil ini disampaikan, asa an-takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an-tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang ya, kita menyukai sesuatu tapi ternyata itu tidak baik untuk kita, atau sebaliknya. Ya. Kadang-kadang kita membenci sesuatu tapi ternyata yang kita benci itu baik untuk kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan hari ini rezeki saya kok dari dulu gini-gini terus, ya, berangkat ontel lagi, ya. Tapi dengan berangkat kita naik ontel, kita bisa sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, maghrib berjamaah, asar berjamaah, zuhur berjamaah. Itu bisa jadi lebih baik daripada kita punya stasiun, kita punya bandara, kadang sholat lupa, bersyukur lupa, karena belum tentu ketika kita diberikan nikmat yang lebih dari itu kita sanggup untuk memikul. Korun itu kan begitu, Pak. Ya, korun itu begitu. Ya, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi dia apa yang dikatakan hada min fadli rabbi, hada min fadli min ilmin ini. Ya, ini aku dapatkan merupakan apa? Hasil jerih payahku karena kepandaianku dalam berbisnis dan lain sebagainya. Beda lagi dengan Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwani. Nabi Sulaiman dengan berbagai macam kekayaan yang luar biasa, dia kendaraannya dari angin, dia bukan hanya kuda dan onta, ya, tapi dia mengatakan ini merupakan keutamaan dari Rabbku untuk mengujiku. Ya, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hari ini, ya, karena boleh jadi kalau kita diberi yang lebih belum tentu kita berada dalam posisi hari ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita sudah pandai bersyukur, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jadi dengan pandai bersyukur, ya, kemudian merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan semakin menanamkan rasa itu kepada kita. Bahkan kalau boleh saya katakan la yaduha illa man daqaha, seperti Syekh Qutb itu mengatakan al hayatu tahta dilalil Quran nikmatun la yaduha illa man daqaha. Hidup di bawah naungan dinul Islam, ya, ketika kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, beliau mengatakan nikmatun itu merupakan satu nikmat la yaduha illa man daqaha. Tidak akan bisa dirasakan nikmat itu kecuali oleh orang-orang yang merasakannya. Ya, ini sulit untuk kita sampaikan kepada orang lain, karena kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang merasakannya. Seperti tadi, mohon maaf, misalkan ada ibu-ibu, ya,
jam 1 siang naik konter, jemput anak TK pakai kerudung besar, kata orang jam segini sumuk dan lain sebagainya. Padahal yang merasa nikmat karena diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa panas hilang, ya. Rasa sumuk boleh jadi hilang karena keikhlasan dia dalam melaksanakan syariat menutup aurat, dan itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain kecuali oleh ibu-ibu tadi. Ya, kenikmatan itu. Ya, sebagaimana kita lihat kehidupan para sahabat. Ya, kalau kita lihat hukum Sake ya, dia hidupnya itu kayak Umar bin Khattab khalifah dengan berapa itu 9 atau 7 tambalan atau gimana itu, saya lupa berapa tambalannya. Tapi kenikmatan itu dirasakan oleh beliau. Itulah yang disebut dengan qanaah. Ya, jadi tidak bisa kemudian kita mengukur ya, orang yang naik kontel kemudian qanaah, orang yang naik Pajero tidak qanaah, tidak bisa, belum tentu. Ya. Bahkan boleh jadi orang yang naik Pajero lebih qanaah daripada yang naik kontel. Kembali kepada diri kita, bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita mensikapi ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terpenting syukuri apa yang ada pada diri kita hari ini, terutama nikmat iman dan Islam. Itu dia, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.